Balik lagi di Double Dose, masih bersama dengan Timothy Athanasios, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Hari ini tanggal 13 Juli saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang saya beri judul antivirus. Dan firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, perhatikanlah ketiga kegiatan doing ini, ya. Ketiga kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga adalah tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Coba bandingkan dengan kalimat selanjutnya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini adalah hal receiving. Beda ya. Yang tadi adalah hal doing, dan yang berikutnya adalah hal receiving. Yang satu adalah melakukan, yang satu adalah menerima. Saya percaya bahwa semua tindakan baik pasti dimulai dengan receiving the word of God. Ketika firman Allah itu diaminkan dan diimani, hal itu mulai bekerja di dalam diri kita untuk menuntun dan mengubahkan hidup ini karena kuasa Roh Kudus. Ambillah sebagai contoh dokter favorit saya, Dr. Norton, antivirus komputer. Si pemilik komputer hanya perlu menginstal antivirus itu di komputernya. Lalu antivirus itulah yang akan memerangi virus yang ada dan memberikan warning di kemudian hari ketika ada virus yang mengganggu. Demikian juga kita menginstal firman Tuhan di dalam drive, yaitu hati dan pikiran kita. Selanjutnya firman Tuhan akan bekerja dengan kuasa Holy Spirit Inside, bukan Intel Inside, untuk membuat hidup kita berfungsi dengan lebih baik. Jadi ketiga hal tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan penyemooh, tidak mungkin dilakukan jika tidak terlebih dahulu diinstal the word of God. Gitu ya. Jadi ketika kita menginstal the word of God di dalam perangkat kita, yaitu hati dan pikiran, maka kita diarahkan untuk tidak melakukan ketiga hal tadi. Kalau kita tidak menginstalnya, kita tidak menghidupinya, sudah pasti kita akan melakukan tiga hal tadi. Yuk, mari kita install firman Tuhan di hati dan pikiran kita hari ini, sehingga Roh Kudus dapat bekerja melaluinya. I pray for you guys. Amari mulio dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.